Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak sekalian, selamat pagi. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan sehat, sehingga bisa melanjutkan pembahasan tajwid kita, ya. Materi kita hari ini surat Al-Imran ayat 190, 191 gitu ya. 90, 91. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan aktivitas kita, belajar kita ini berjalan dengan baik dan tentunya harapan kita ilmunya bermanfaat ya. Ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan untuk orang banyak. Mari kita awali dengan membaca doa yang membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan anak sekalian yang punya Al-Quran, silahkan dibuka Al-Qurannya, atau yang punya modul, silahkan dibuka modulnya, yaitu berkaitan dengan masalah berpikir kritis gitu ya, perintah untuk berpikir kritis. Rasulullah SAW mengajarkan tentang berpikir kritis, yaitu mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kematian ataupun akhirat. Beliau mengatakan bahwa dunia adalah tempat menanam ya. Dunia ini tempat untuk menanam dan akhirat adalah tempat memetik hasil tanaman kita. Apabila kita ingin memetik hasil yang baik di akhirat, maka tentunya kita harus mengerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 191. Yang akan kita bahas pertama yaitu berkaitan dengan masalah membaca ya, bacaan Al-Quran ya, bacaannya. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yankurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Oke, yang pertama kita bahas mengenai bacaan yang terdapat dalam ayat tersebut, yaitu yang pertama ini saya tanda ya. Ini saya kasih tanda huruf 1. Inna. Nah, ini dibaca dengan suara berdengung ya. Ketika ada nun bertasjid ya, maka suaranya harus didengungkan. Inna. Istilahnya dalam ilmu tajwid namanya bacaan gunnah gitu ya. Bacaan gunnah. Inna seperti itu. Jangan dibaca inna itu aja. Caranya bacanya harus ditekan suaranya, tekan, kemudian ditahan selama 2 ketukan ataupun 1 alif. Jadi panjang ini inna itu fi khalqis samawati fi. Ini yang kedua ini fi ini termasuk bacaan mat tofi'i ya. Jadi ngebacanya harus dibaca panjang karena ada kasroh bertemu dengan ya mati. Kalau ada kasroh berhadapan dengan ya mati ya, maka bacaannya harus dibaca panjang. Ya mati ini sebagai tanda panjang, sebagai penandanya ini ya mati sebagai tanda panjang.
Khalqis samawati. Nah, khalqis samawati. Khalqis samawati. Kalau kita lihat tulisannya kan ada alif lamnya nih. Ada alif lamnya. Alif lam ini enggak terbaca nantinya. Alif lam ini tidak terbaca meskipun tampak dalam tulisan tapi ini tidak terbaca, ya. Ini ada alif lam bertemu dengan sin seperti ini, maka maka alif lam ini tidak terbaca. Alif lamnya dianggap tidak ada alifnya ini ya. Ini namanya bacaannya bacaan idgham syamsiyah ataupun alif lam syamsiyah seperti ini. Alif lam syamsiyah ya. Jadi ada alif lam berhadapan dengan sin, maka alif lam ini tidak terbaca. Yang terbaca adalah sin yang bertasydid ini. Khalqis samawati, khalqis samawati, ma sama wa itu dua-duanya ini dibaca mat tobi'i, maka dibaca panjang, ma-nya dibaca panjang, wa-nya juga dibaca panjang. Ini mat tobi'i. Wal ardi. Nah, sekarang selanjutnya ada wal ardi. Ya, kita ini juga kita bedakan dengan yang tadi yang pertama ini ya. Yang ini. Ya. Ini ada alif lam, ini juga ada alif lam. Bedanya apa bedanya? Kalau yang kedua ini setelahnya alif lam tidak ada tasjidnya ya. Wal ardi. Setelahnya alif lam ada alif lam bertemu dengan alif. Nah, ini maka alif lamnya akan terbaca dengan jelas ya. Alif lamnya terbaca dengan jelas wal gitu ya. Wal gitu. Ini namanya seperti ini. Kalau ada alif lam setelahnya enggak terdapat tasjid, itu namanya alif lam komariah. Oke. Alif lamnya terbaca dengan jelas. Waqtilafil laili, waqtilafil laili. Nah, ini waqtilafil laili, ada alif lam setelahnya ada huruf yang bertasjid. Ini alif lam ini namanya alif lam samsiah ataupun bacaannya namanya idgham samsiah. Alif lamnya tidak terbaca. Waqtilafil laili ya. Waqtilafil laili. Jangan dibaca waqtilafil al-laili jangan. Waqtilafil laili. Nah, ini alif lam ini tidak terbaca meskipun ada tulisannya. Ini masuk ke dalam alif lam samsiah. Wan nahari masih sama juga. Setelahnya alif lam terdapat huruf yang bertasydid, maka namanya alif lam samsiah. La ayatil, la ayatin. Nah, la ayatin ini bacaan mat ya. A-nya dibaca panjang, ya-nya juga dibaca panjang. Mat tobi'i ya, mat tobi'i. Mat tobi'i dibaca panjang, mat tobi'i. Liulil albab, liulil albab masih sama nih. Al-albab ada alif lam. Setelah alif lam terdapat huruf alif, maka alif lam ini akan terbaca dengan jelas. Alif lamnya dibaca dengan jelas. Ya, namanya idhar, idhar komariah. Liulil albab. Jangan sampai membacanya itu ada pantulan. Ada yang baca liulil albab. Seperti ini baca seperti itu yang termasuk bacaan yang kurang tepat. Harus jelas alif lamnya. Liulil albab. Oke. Yang terakhir ini pada akhir ayat ini ya. Liulil albab ini ada huruf ba. Ya, huruf ba ini ketika di akhir ayat kan kaidahnya ketika ada huruf hidup di akhir ayat maka harus dibaca dengan mati. Contohnya ini ba ini tulisannya al-babi tapi dibaca al-bab karena diwakafkan atau diberhentikan. Ketika diberhentikan seperti ini maka ba-nya akan terbaca mati. Makanya harus dibaca dengan qalqalah. Qalqalah itu suaranya dibaca dengan mantul seperti itu. Ayat selanjutnya yaitu ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Alladzina ada
kasrah, bertemu dengan ya mati alladzina, maka harus dibaca dengan panjang, namanya mat tabi'i. Yadkuruna, ada dhammah bertemu dengan wawu mati, maka harus dibaca panjang juga, namanya mat tabi'i. Yadkurunallaha qiyaman wa qu'uda, kiaman, tulisannya kiaman, tanwin bertemu dengan wawu. Ada tanwin bertemu dengan wawu, maka suara tanwin ini akan hilang, kabur ya. Suara mimnya dimasukkan ke dalam huruf wawu. Qiyamau, seperti itu. Ini namanya idgham bi gunnah. Diidghamkan itu dimasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf selanjutnya dan didengungkan. Ya mau wa qu'udan wa, sama ini juga. Ini juga sama ini. Ada tanwin bertemu dengan wawu ya, dibaca idgham bi gunnah. Wa ala junubihim, wa ala junubihim. Nah, junubihim ini masih sama ya, namanya mat tabi'i. Wa yatafakkaruna, ya, wa yatafakkaruna, ada dhammah bertemu dengan wawu mati, runya dibaca panjang. Wa yatafakkaruna fi, nah masih sama nih, mat tabi'i juga. Khalqis samawati, as-samawati, bacaan alif lam samsiah, ada alif lam berhadapan dengan sin. Alif lam bertemu dengan sin, maka alif lamnya tidak terbaca, yang terbaca suara huruf sinnya ya. Khalqis samawati wal ardi, alif lam bertemu dengan ro, wal ardi. Nah ini masih sama dengan yang di atas, namanya bacaan alif lam qamariyah, dibaca dengan idhar qamariyah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, Rabbana, nah dibaca panjang mat tabi'i. Ma dibaca panjang mat tabi'i. Khalaqta, nah khalaqta nih qaf bersukun atau qaf mati. Ini namanya bacaan qalah sugro. Khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar, faqina adzabannar, banyak ya, hanya matobi'i, faqina nanya matobi'i juga, adzaba matobi'i, annaro adzabannar, ini alif lam samsiah atau dibaca dengan idgham samsiah. Baik anak-anak sekalian, itu sekilas tentang hukum bacaan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ya, ayat 190, 191. Nantinya harapan Bapak setelah kalian belajar cara membaca seperti ini, bisa nanti mempraktekkannya dengan baik dan benar ya. Dengan baik dan benar, itu harapan. Karena apa? Ya, ada sebuah qaulnya ulama itu mengatakan malam yujawwidil Qur'anal afimu. Bagi siapa yang membaca Al-Qur'an tidak mau membagusinya, artinya tidak menggunakan kaidah ilmu tajwid, yaitu al-asim. Al-asim itu artinya orang yang berdosa. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an tidak menggunakan kaidah tajwid, maka bukan mendapatkan pahala tapi malah mendapatkan dosa. Untuk anak sekalian, mudah-mudahan dengan belajar tajwid ini ya kalian bisa termotivasi untuk mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya harapan kita semua supaya membacanya berpahala ya, berpahala seperti itu. Oke, itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya pembahasannya nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan jangan lupa sering-sering berlatih ya membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ya paling tidak seayat 2 ayat setelah kita sholat dibaca seayat 2 ayat. Yang penting continue. Nah dengan kalian bisa menurut yang lebih baik ya. Meskipun sedikit, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus itu akan lebih baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.